nggak ada, hilang nama casternya. Nona Ambon pica-pica, Nona NTT linca-linca. Foto dep don. Ganti, ini kan fotonya bukan foto aing. Ntar aing kapan-kapan mau beli jersey gitu ah. Jersey apa tuh namanya? Jersey ituan e-sport. Gede banget coy. Satu tim anjir. Maaf guys, star guys. Test. Alpha is online. I do what I want to do. Cit, angkat gua lagi karaoke Cit. Ngapain karaoke? Semoga gak kena macam-macam ya, karena Aing pakai foto tidak on cam. Amin. Kameranya tiba-tiba rusak anjay, kagak ngerti Aing. Tiba-tiba tidak bisa digerakkan kameranya. Nge-freeze. Tuh kan nge-freeze. Guys, request DJ yang enak dong. Berarah mengikutiku, pasti ia pun tahu. Ingin aku lewati, entah hidup tentang cinta. Namun DJ Papi aja deh, DJ Papi. Untuk 2 orang habis ini, siap Bang Haikal. Haikal siap Abangku, terima kasih Abangku sudah VIP. 4646902 orang. Siap Bang Haikal. Oke, habis ini berarti masih 05 ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah VIP. Terima kasih everybody yang sudah VIP. Karena ini lawannya satu squad, kita tutup mapsnya ya. Aduh, nggak bisa ditutup lagi mapsnya. Maaf guys, gak salah ya, kan bukan squad lawan squad ya. Oke, kali ini kita masuk di match yang keempat. Masih adanya pemain-pemain dari tim AG melawan squad AM. Squad AG yang melawan squad AM. Kali ini adanya alpha yang dipakai oleh seorang kok kerong dengan menggunakan alphanya Eng dengan Pauveusnya. Adanya korban AFK dengan Dairotnya, untung saja dia tidak AFK karena dia korban AFK. Adanya bisa diamga menggunakan Franco yang masih digunakan oleh seorang bisa diamga Rogot, dan Kiminya ditempatkan di area top lane melawan dari adanya AM Squad, dimana kali ini Maxi Extract dengan menggunakan Matildanya. Adanya hero Kimi yang digunakan oleh seorang Div, dan tidak kalah serunya Lucas yang masih digunakan oleh King LZ. Bisa Oro ataupun hero Selena oleh seorang Super Rift, dan kali ini damage-nya bukan main dengan adanya El Rey dengan menggunakan Bruno-nya, hero yang seperti pemain bola di area top lane. Kita lihat dengan adanya satu buah kill berhasil untuk diamankan dari adanya seorang Super Rift, bahkan dengan adanya di area early game 2 buah poin kill berhasil untuk diciptakan dari adanya seorang Super Rift. Namun di area bottom lane tidak kalah serunya, di mana Kang dia berhasil untuk mendapatkan adanya satu buah kill, namun dia pun harus di take down, dia pun harus diamankan dengan hadirnya Super Rift lagi-lagi kembali untuk mendapatkan adanya ketiga pemain yang harus diciptakan.
Itu foto coba hilangin, nggak bisa, kameranya nggak masuk. Satu game berapa kak? 5k atau 70 koin Bang Rafa? 5k atau 70 koin? Satu gamenya 5k atau 70 koin ya teman-teman. Abis ini masih 05. Oke, kali ini dengan adanya turtle yang sudah mulai itu dihadirkan di turtle yang pertama. Perebutan antara turtle yang terjadi kali ini di area river bottom lane dengan hadirnya lompatan yang sangat cantik dari seorang Eng seperti hero pocong dengan sky piercer yang diamankan oleh seorang super Reef. Sepertinya kali ini AM Squad berusaha untuk mendapatkan adanya turtle di turtle yang pertama. Apakah kali ini squad berhasil untuk memenangkan pertandingan dibandingkan dengan adanya solo namun Retribution Retribution kok kereng ya berhasil untuk mendapatkan adanya turtle di turtle yang pertama, walaupun dia pun harus dipukul mundur namun ternyata dimasukkan kembali dengan adanya serang Eng. Open invasi terjadi di area bottom lane dengan adanya seorang super Reef-nya pun harus dipukul mundur. Ia berhasil untuk mendapatkan adanya purple buff miliknya dan ia pun harus memilih untuk mundur saja karena mundur adalah pilihan yang sangat-sangat tepat untuk saat ini. Masih memasuki ke area bottom lane dengan hadirnya serang Eng. Eng masih berusaha untuk melakukan freeze lane dibandingkan dengan hadirnya seorang Cize. Di sisi lain di area top lane pun adanya seorang Ray masih berusaha untuk membersihkan adanya laning dan kita lihat kali ini happy birthday to you. Rolgod berhasil untuk mengagetkan adanya Ray. Namun hati-hati Rolgod karena experience yang sudah semakin menipis. Hati-hati juga terhadap Retribution. Hati-hati juga terhadap rotasi dari seorang super Reef yang sudah semakin kencang. Retribution alo Ian. Retribution yang sangat-sangat cepat, mobilitasnya dari seorang super Reef juga benar-benar bagus, bisa kemana saja kapanpun ia mau. Dan masih kembali untuk di area bottom lane dengan adanya 2/1 korban AFK. Eng Whiskey ya berhasil untuk mendapatkan ada 1-2 kill, namun korban AFK pun harus diamankan. Masih memasuki area bottom lane, one by one situation terjadi antara seorang Ditz dan adanya Eng masih bisa untuk melompat. Ditz yang membuka adanya flicker dan Eng pun memilih untuk mundur saja, tidak mengejar ke area serang Ditz karena mengetahui bahwa Max dan adanya Super Reef siap untuk menahan Ditz. Dan kali ini di area top lane masih dengan adanya one by one situation antara seorang Elray yang melawan Rolgod. Wave minion lagi-lagi berusaha untuk dijalankan di area top lane. Perbedaan level yang tidak terlihat jauh. Iron Hook yang masih gagal untuk terkonek, Abyssal-nya lagi-lagi berhasil untuk dikonekkan dengan adanya CC Imun, dengan adanya Back Dragon. Butterfly justru malah shutdown moment. Shutdown yang justru malah didapatkan. Iron Hook lagi-lagi terkonek dari seorang bisa diangga dan kali ini berhasil untuk memukul mundur bahkan mengeliminasi Elray dengan hadirnya rotasi dari seorang Eng. Kembali Eng dengan Poveus-nya di area turtle yang kedua, di mana turtle pertama diamankan dari adanya tim AG. Sedangkan kali ini di turtle kedua, tim AG pun kembali untuk mendapatkan turtle yang keduanya di area bottom lane. Dengan adanya outer turret berhasil untuk lebih dulu diamankan oleh seorang CJ. Namun Iron Hook yang gagal untuk terkonek, Rolgod memilih untuk melakukan CC laning ke area bottom lane. Invasi lagi-lagi terjadi di area mid lane. Korban AFK berusaha untuk squad mungkin menjaga adanya outer turret di area mid lane. Dengan adanya golden staff yang diamankan oleh Rolgod, memperkuat adanya basic attack Iron Hook. Iron Hook ya terkonek kembali. Gelo ini Iron Hook bukan main. Kalian strip yang diciptakan di area bottom lane dengan adanya outer turret sepertinya mulai untuk dibongkar kembali dari adanya tim AG. Outer turretnya berhasil untuk dibalaskan di mana 1-1 kepala dibayar dengan adanya kepala dan nyawa pun harus ditukar dengan adanya nyawa. Dengan adanya outer turret lagi-lagi mulai itu dimiliki di area top lane. Masih dengan adanya invasi sudah mulai itu dibadani dari adanya serang Eng tanpa adanya coveran. Eng terlalu brutal kali ini 3/1 sehingga damage dari ketiga player dari squad AM langsung menembus ke area seorang Eng tanpa adanya coveran. Kembali untuk memasuki ke area bottom lane di mana korban AFK beserta bisa diamga dan Rolgod membereskan adanya laning di area bottom lane secara bersamaan. Outer turret yang sudah mulai didempaskan kembali di area ambulans. Apakah invasi tetap saja dilanjutkan oleh adanya seorang EZ? Abyssal yang gagal untuk terkonek. Abyssal arrow-nya gagal untuk terkonek di area mid lane. Oke, masih memasuki ke area Iron Hook. Namun ternyata Iron Hook ya gagal lagi-lagi, gagal untuk connect, gagal untuk mendapatkan adanya 1-2 player.
Di area ambus masih berusaha untuk bersembunyi saja kali ini dengan adanya CZ yang berusaha untuk diopen invasi dengan hadirnya Eng berusaha untuk terpaksa melakukan open invasi. One last hit, nice try. Bloody hanya terkonek, bisa diamkan, masih berhasil untuk memberikan ada 1-2 kill menuju ke area CZ for air. Dengan hadirnya seorang Ditz memperkuat outer turret di area mid lane, mempertahankan adanya outer turret di area mid lane walaupun tidak begitu mudah. Namun di area top lane tidak ada yang melakukan split push, dan turtle yang ketiga sepertinya kembali itu diamankan oleh Ko Ireng tanpa adanya perebutan retribution maupun invasi ditempatkan di area turtle. Turtle yang ketiga diamankan oleh seorang Ko Ireng dengan hati yang begitu sangat luas. Kali ini ia berhasil untuk mendapatkan hadiah turtle sangat nyaman tanpa adanya invasi maupun perebutan. Kali ini di area mid lane lagi-lagi dengan adanya wave minion lagi-lagi berhasil untuk dipukul mundur dan berusaha untuk mendapatkan adanya outer turret di area mid lane. Dengan adanya War X yang berusaha untuk diambil oleh seorang Eng, ia berhasil untuk menciptakan adanya outer turret di area top lane, dibongkar sudah. Dengan adanya open invasi lagi-lagi terjadi dengan CC imun dari adanya seorang CZ, namun Iron Hook yang gagal untuk terkonek. Open invasi masih ditahan, tarik ulur dari adanya AG Squad. Oke, masih memasuki ke area Iron Hook yang berhasil. Gelo, ini bisa diam gak Iron Hook-nya connect mulu ini. Bukan main ya, bisa diam gak Iron Hook-nya. Benar-benar bagus ya. Benar-benar bagus kali ini. Dengan adanya Iron Hook yang lagi-lagi terkonek menuju ke serang Ray. Dengan adanya mega kill berhasil untuk diciptakan. Engnya pun harus diamankan sebagai pengganti tumbal antara 1 tukar 2. Invasi terus berlangsung dengan adanya Abyssal Arrow. Namun ternyata bisa diambil, gagal untuk still survive. Bisa diambil pun langsung untuk diamankan. Outer turretnya berhasil dibersihkan dan Cersei imun. Abyssal yang gagal untuk terkonek. Rolls God yang pun dipukul mundur. Namun kaki Irengnya maju kembali. Vengeance-nya diaktifkan dari seorang CZ ikut join beserta seorang Maxi dan Dels siap untuk mengcover pergerakan Kong Ireng yang harus dipukul mundur, menarik ulur permainan. Oke, kali ini di menit yang ke-9 dengan ada perbedaan gol sekitar 4000 gol, di mana tim AG jauh lebih unggul dibandingkan dengan adanya tim AM. Lord yang sudah mulai untuk kembali dihadirkan di Lord yang pertama. 3 ball Lord diamankan ketiga-tiganya dari area tim AG. Apakah kali ini di Lord pertama tim AM berhasil untuk mendapatkan retribution? Atau mungkin tim AG kembali yang berhasil untuk mendapatkan Lord seperti Turtle sebelumnya? Dengan adanya perebutan Turtle, Iron Hook lagi-lagi terkonek, di mana CZ yang berhasil untuk diamankan. Dengan adanya kematian dari seorang Eng berhasil untuk mengcover, namun ternyata Shadow Moment didapatkan, bahkan Mega Kill diciptakan. Super RV, Super Rev yang berhasil untuk mengaung luar. Kali ini Iron Hook lagi-lagi terkonek dari seorang Maxi yang sudah berhasil terkena Iron Hook, namun dibadain killing spree momen Kong Irengnya double kill, unstoppable. Enki kembali terkena adanya Petrify. Enki berhasil untuk menciptakan adanya Cabin beserta seorang korban AFK, dan kali ini kita lihat dengan adanya 3 tukar 2 pemain di area bottom lane dan memasuki ke area seorang Ray, namun Iron Hook gagal untuk terkonek. Tetap saja memaksa untuk join ke area invasi tersebut dari adanya seorang Eng dan adanya Maxi Extra dan CZ dengan CC imun yang berhasil untuk dikendalikan. Oke, kali ini dengan hadirnya seorang CZ, one last hit momen diciptakan. Looking ke area seorang korban AFK, apakah ia ingin memaksakan dengan adanya one by one situation? Namun sepertinya tidak akan by one karena hadirnya Maxi Extra beserta Blitz. Siap kapan saja untuk melakukan rotasinya ke area mid lane. Blue team turret has been destroyed. Dan kali ini masih memasuki area bottom lane. Mari kita zoom out dengan adanya Lord yang lagi-lagi open it. Namun kedua tim, walaupun Lord yang sudah terbuka, tidak ada yang berusaha untuk mendapatkan Lord tersebut. Itu siapa Jing? Siapa apanya? Dengan di area ambus kali ini Abyssal Arrow yang masih gagal untuk terkonek. Lu ngapain, Dad? Agak bisa kamera gua. Nggak bisa nge-freeze kamera gua, Diska. Jadi gue pakai foto gue aja. Ini siapa Jing? Ini gue lah. Gue kalau mau udah rapi, kayak model gue.
Anomali Pepe, ntar lu suka sama gua Pika ngomong anomali, ntar suka lu, demen lu sama gua lo. Been slain. Oke, masih memasuki santai bro, santai dari adanya serang Maxi Lord yang sudah mulai untuk dikendalikan dari AM Squad. Mereka berhasil untuk mendapatkan Lord sepertinya tanpa adanya perebutan retribution. Apakah memaksakan? Kok Ireng memaksakan, terlalu memaksakan. Terkena adanya crowd control sehingga pun harus diamankan. Dengan adanya satu buah Lord yang berhasil untuk diciptakan oleh seorang El Rey dan kebundiran yang diciptakan oleh Kok Ireng. Inner turret kembali untuk dibongkar di area bottom lane dan di area mid lane. AM lebih mendominasi permainan memasuki ke area mid game dengan adanya Lord yang sudah mulai untuk berjalan di area top lane beserta dengan adanya wave minion sebagai pelengkap. Dengan adanya Holy Crystal yang diamankan oleh Dild. Tiap hari kan lu harus kirim ke Aing. Mana pap hari ini? Bulan ya Dad, mau kemana? Belum juga sampai M10. Rank dulu, belum juga sampai M10. Oke, kali ini masih memasuki area top lane dengan adanya Lord yang sudah mulai berjalan. Mega Kill Moment berhasil diciptakan dan hanya menyisakan 3 player saja. Ana sebabnya berhasil diamankan dan menyisakan korban AFK saja untuk menahan 3 pistolet kemenangan dari adanya AG Squad berakhir sampai di sini dan AM Squad berhasil untuk menciptakan kemenangannya di match yang keempat. Alhamdulillah, match yang keempat berhasil untuk diamankan.